Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah yang akan membahas materi di mata kuliah Statistik Bisnis. Topiknya adalah mengenai data terpusat dan penyebaran data. Kita akan mulai dari definisi ukuran pemusatan data dulu. Kenapa sih sebuah data itu harus dilakukan pemusatan? Tujuannya adalah untuk membuat tampilan data itu rapi dan mudah dibaca, sehingga ketika kita menarik sebuah keputusan dari data tersebut tidak bias. Nah, ada 3 hal yang paling sering terucap dari pemusatan data ini. Kalimat-kalimat yang bekerja seperti mean, media, dan modus memiliki istilah masing-masing, kemudian juga memiliki ciri khas. Kita mulai dari mean atau nilai rata-rata, nilai tengah dari sebuah kelompok data. Nah, itu diperoleh dari jumlah keseluruhan data pada satu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median adalah satu nilai yang terletak di tengah kelompok data. Jadi posisinya di tengah. Setelah itu yang modus adalah sebuah data yang frekuensinya paling besar atau sering terlihat, sering nampak. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai rumusnya, ya kan. Mean itu atau X-bar bahasa gaulnya ditemukan dengan sigma dari XI per M. Ya kan, XI-nya itu bisa X1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya kan, itu adalah nilai dari datum atau data yang kita peroleh. Sementara N-nya adalah banyaknya keunikan dari datum tersebut. Kita ambil sebuah contoh ya di sini. Misalnya, ya kan, pada data hasil nilai ujian matematika diperoleh nilai ini 85, 65, dan seterusnya sampai 50. Ya kan, ini adalah yang 85, 65 itu adalah X1, 2, 3, 4, dan seterusnya atau nilai dari datum. Sementara jumlah datumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dalam data ini total datumnya adalah 20. Kemudian penjumlahan dari datum tersebut yang memiliki value atau nilai adalah 1451. Jadi simple sekali, untuk penghitungan meannya tinggal membagi saja antara 1451 dengan 20. Maka ditemukan mean atau X-bar atau nilai rata-ratanya adalah 72,55. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi ke mean, tapi dalam data yang sifatnya berkelompok. Ciri khasnya adalah ada frekuensi data. Intervalnya ada. Nah, itu adalah disebut dengan data berkelompok. Oke, rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengahnya. Dibagi dengan sigma frekuensi juga. Oke, jadi pertama kita mendapatkan soal seperti ini datanya. Ada nilai, ada intervalnya, ada frekuensinya. Nah, pertama kita harus cari dulu sigma F-nya. Ya kan? Total frekuensinya berapa? Tinggal jumlahkan saja. Tambah 8, tambah 15, dan seterusnya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah cari nilai tengah. Nah, cara cari nilai tengahnya adalah ini, data yang ada intervalnya, dijumlahkan dibagi 2, sampai ke bawah. Ya kan? Sehingga di dalam nilai 10 sampai 20, nilai tengahnya adalah 15. 21 sampai 31, 26, dan seterusnya. Oke, sehingga kita sudah mendapatkan sigma frekuensinya di sini, ya kan, dari total ini. Kemudian kita sudah menemukan juga nilai tengah. Nah, tinggal kita kalikan nih. Ya kan, sigma frekuensi dikali nilai tengah. Saya tunjukkan di slide selanjutnya. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi frekuensi dikali nilai tengah di data 10 sampai 20, intervalnya 30. 21 sampai 31, 208, dan seterusnya. Jadi kita lakukan penjumlahan atau sigmanya. Sigma frekuensi 45. Sigma frekuensi dikali nilai tengah 1929. So, nilai meannya adalah 1929 dibagi 45. 42,87 ini adalah nilai mean, nilai X-bar dari data distribusi yang sifatnya berkelompok. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data. Nah, ada data yang sifatnya tunggal, tidak ada interval, ya kan, simple dan mudah untuk dipahami. Ada satu lagi data yang sifatnya berkelompok. Sudah ada kelas-kelasnya, sudah ada pembatasnya atau intervalnya. Oke, kalau misalnya di dalam data tunggal ini, mencari mediannya adalah kalau datanya sifatnya ganjil, ya kan 1, 3, 5, 7, 9, ya kan nilai n-nya, maka n plus 1 per 2. Tapi kalau datanya genap, 2, 4, 6, 8, 12, dan seterusnya, itu adalah dengan menjumlahkan dulu n per 2, ditambah n per 2, ditambah 1. Dibagi 2. Nah, ini sebuah contoh soal yang akan kita bahas. Buatlah median dari data berikut ini. Nah, datanya sifatnya masih random, berantakan. Nah, kalau kita mau cari median supaya mudah memantaunya, kita urutkan dulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Oke, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini merahnya jangan dilihat sekarang dulu. Anggap saja ini masih putih. Ya kan, kita ketahui jumlahnya. N-nya berapa nih, ya kan? Total banyaknya datum atau datanya. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kita sudah mengetahui nilai N-nya. Berarti ini masuknya kategori data yang sifatnya genap. Karena kan jumlahnya adalah 12. Oke. Berarti kita pakai rumus yang bawah. Maka data ke-12 dibagi 2 ditambah data ke-12 dibagi 2 plus 1. Berarti data ke-6 dan data ke-7. Oke, karena ini 12 per 2 tambah 1 kan 7. 12 per 2, 6. Dibagi 2. Kita lihat urutan datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka di sini adalah data ke-6, ini data ke-7. Karena nilainya sama, ya udah, langsung kita hitung saja. 6 tambah 6 per 2. Jadi, untuk nilai mediannya adalah 6. Oke. Sampai sini kita akan lanjut ke median, tapi yang sifatnya data berkelompok. Oke, ini rumusnya median sama dengan batas bawah kelas yang ada mediannya, ditambah setengah dari N, dikurangi frekuensi kumulatif dari kelas yang sebelum median tadi, dibagi dengan frekuensi kelas yang ada mediannya, dikali panjang kelas atau L, ya kan? Sebuah contoh, ini adalah data distribusi yang sifatnya berkelompok. Karena sudah ada interval, di sini juga sudah ada frekuensinya. Nah, pertama kita buat dulu datanya, frekuensi tersebut dikumulatifkan, dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah di sebelah kanan. Ini adalah frekuensi kumulatif. Untuk mencarinya, pertama-tama kita harus lihat frekuensinya dulu. Ya kan, habis itu kita jumlahkan dengan bagian kanan, atas. Ya kan, karena ini frekuensinya pertama, interval 20-242, maka kumulatifnya juga 2. Karena kan di bagian kanannya masih kosong. Oke, selanjutnya di sini 8. Berarti kumulatifnya 2 ditambah 8, 10. Nah, ini 30-34, 10 tambah 10 jadi 20, dan seterusnya. Kita temukan untuk nilai N-nya adalah 60. Ya kan? Saya merahkan di sini supaya kita mudah membaca N-nya. Pokoknya N adalah dari FK ini di bagian paling bawah. Berarti kita cari letak median. Karena median nilai tengah, berarti rumusnya adalah setengah dikali N. Setengah dikali N, N-nya 60. Berarti letak mediannya adalah di X yang ke-30. Nah, kita harus lihat datanya. Ya kan? Di sini nih. Ya kan? Mana nih bagian yang 30. Tapi kita lihat dari FK-nya, frekuensi kumulatif. Nah, berarti di interval ini. 35-39. Karena di sini intervalnya ada 30-nya nih terkandung di dalam sini. Oke. Maka langsung kita hitung saja. Ya kan, untuk batas bawah kelas median itu kan rumusnya bagian yang paling bawah ini dari intervalnya dikurangi 0,5, maka hasil 34,5. Frekuensi kelas kumulatif sebelum yang ada mediannya. Nah, berarti kan kelas yang 30-34, FK-nya ada 20. Kemudian frekuensi kelas median adalah 16. Oke. Setelah itu panjang kelasnya sudah jelas ada 5. Maka langsung kita masukkan saja hasilnya 37,625. Oke, kita akan lanjutkan
Tadi meannya sudah, mediannya, sekarang modus. Jadi modusnya bukan modus kayak laki-laki godain perempuan atau sebaliknya perempuan menggoda laki-laki, tetapi modus di sini adalah sebuah data yang sering terlihat dan frekuensinya paling banyak, ya kan? Melihatnya sangatlah mudah dan simpel. Contoh, kita diberikan sebuah data ketebalan kampas rem oleh mekanik bengkel. Dalam hal ini satuannya milimeter ya, karena tipis sekali. Jadi datanya seperti ini, teman-teman bisa lihat mana angka yang paling banyak. Ya kan, angka yang paling banyak adalah 9. Ya kan, di sini ada 4. Berarti modus dari data ini adalah 9. Oke. Kemudian contoh kedua, mahasiswa UNM sedang mengukur kecepatan akses internet. Ada beberapa provider dengan lokasi yang berbeda juga. Nih hasil pengukurannya ada di tabel ini. Ya kan? Kita tinggal cari frekuensi dengan nilai terbesar adalah data yang oke. Jadi pada kecepatan 4 Mbps lah untuk modusnya. Ya kan? Simple sekali. Kita akan masuk ke modus yang data berkelompok. Nah, sekarang rumusnya adalah TB itu adalah tepi bawah kelas, ditambah D1. D1 itu adalah frekuensi kelas yang ada modusnya dikurangi frekuensi kelas sebelum modus itu. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah yang ada modusnya, dikali dengan panjang interval kelas. Kita langsung ambil contoh. Carilah modus dari data ini. Nah, kita lihat dulu frekuensi yang paling banyak yang interval 70 sampai 79. Makanya di sini mata kita fokus ke sini datanya. Oke, berarti kita tinggal mencari tapi bawah kelas dengan mengurangi setengah dari 70. Maka hasilnya 69,5. D1-nya berarti kan kita lihat frekuensi kelas yang ada modusnya. Ya kan, D1 dikurangin yang sebelum frekuensinya. Nah, 14 kurang 8, 6. Kemudian D2-nya 14 dikurang 10. Nah, ini kan frekuensi setelah data yang ada modusnya. Maka hasilnya adalah untuk D2-nya 4, kemudian untuk P-nya, panjang kelasnya, ya kan, panjang intervalnya berarti 70 sampai 79 itu intervalnya 10. Maka tinggal kita masukkan 69,5 ditambah 6 per 10 dikali 10. Ya kan, coret 10-nya, jadi 69,5 ditambah 6. Sehingga untuk modusnya dari data yang berkelompok ini adalah 75,5. Oke. Kita lanjut. Tadi 3M sudah kita lewati, sekarang masuk ke kuartil. Kuartil kan adalah penyajian data yang membagi nilainya menjadi 4. Nah, berarti ada Q1, 2, 3, 4. Ya kan? Karena ada 4, berarti kita tidak bisa jauh-jauh dari pembagian 4 itu. Maka di sini rumusnya untuk Q1 adalah 1 per 4 dikali N plus 1. Yang Q2 berarti 2 per 4 dikali N plus 1. Kita sederhanakan menjadi setengah. Kuartil 3, 3 per 4 dikali N plus 1. Langsung kita lihat contohnya. Terdapat sejumlah data pengujian. Nah, ini datanya ya. Kita kalau mau cari mudah kuartilnya, urutin dulu datanya biar enak. Ya kan? Kita cari Q1. Rumus dimasukin. Rumusnya 1/4 dikali N plus 1. Dari N-nya kita harus cari. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya adalah 7. 1/4 dikali 7 plus 1. Berarti 1/4 dikali 8, makanya hasilnya 2. Oke, berarti kita lihat data urutan kedua. Nah, berarti yang ini, 4. 4 ini adalah kuartil 1 dari data yang ada. Oke. Sekarang kita masuk ke kuartil 2. Ya kan? Cara mencarinya sama. Masukkan rumus setengah dikali N plus 1. Atau 2/4 dikali N plus 1. Nah, berarti N-nya tadi 7 plus 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Berarti kuartil keduanya pada data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan, berarti angka 5 ini adalah kuartil kedua dari data yang kita terima. Sekarang Q3. Q3 berarti 3/4 dikali N plus 1. Ya kan? N-nya 7 plus 1 berarti 8. 8 dibagi 4 aja, 2 dikali 3, 6. Maka kita harus cari letak data yang di posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 inilah yang menjadi kuartil 3 dari data yang disajikan. Oke?
Kita lanjut, ya kan. Contoh kasus yang lain. Kita tetap cari kuartil, ya kan. Cuman datanya seperti ini, ya kan. Maka kita langsung masukkan rumusnya saja. Di sini 1/4, jelas-jelas N-nya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/4 dikali 9. Maka hasilnya 2,25. Karena bilangannya ada komanya, berarti kita harus tentukan dulu, ya kan. Dia kan ada di posisi kedua dan ketiga. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti di antara ini nih, kita jumlahkan dulu data yang di dalam. 3 ditambah 3, ya kan? Baru kita bagi 2, maka hasilnya adalah 3 juga. Jadi kuartil 1 dari data ini adalah 3. Oke. Sekarang kuartil 2-nya, setengah dikali N plus 1, berarti setengah dikali 9, maka 4,5. Berarti posisinya di antara data keempat dan data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Maka kuartil 2-nya adalah 4,5. Selanjutnya kuartil 3, 3/4 dikali N plus 1. 6,75. Berarti posisinya di antara 6 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6, 7. Berarti 6 ditambah 6. Habis itu kita bagi 2. Ya kan? Maka hasilnya adalah 12 dibagi 2, 6 juga. Nah, itulah kuartil 3-nya dari data yang disajikan. Oke. Kita akan lanjut kuartil tapi datanya berkelompok. Nah, kita harus tahu dulu untuk B1 ini adalah batas bawah nyata dari kelas yang ada kuartilnya. K-nya itu adalah kuartil yang dicari, ada kuartil 1, 2, 3. N-nya adalah banyaknya observasi. Kemudian dibagi dengan 4, karena kuartil kan membagi data menjadi 4. Dikurangi frekuensi kumulatif, ya kan, sebelum kelas yang ada kuartilnya. Dibagi frekuensi kelas yang ada kuartilnya, dikali dengan interval kelas. Oke, di sini ada sebuah contoh. Ada perusahaan yang menampilkan data penjualan dan frekuensi dari hasilnya, ya kan. Dari sini sudah jelas bahwa frekuensinya sigmanya adalah 20 karena karyawannya ada 20. Atau kalau mau kita hitung seperti ini juga sama. Kita hitung manual hasilnya juga 20. Oke, kita sudah menemukan sigma frekuensinya. Selanjutnya kita akan coba hitung, ya kan. Kita kan sekarang mencari sebuah data kuartil yang kedua. Bagaimana caranya, ya kan? Berarti kita sudah tahu nih, ya kan, setengah dikali N plus 1. Nah, berarti kan N-nya 20. 20 tambah 1, 21 dikali setengah. Maka hasilnya 10,5. Oke, berarti penjualan di posisi 10,5 itulah kuartil 2-nya. Nah, kita lihat di mana. Berarti di sini, ya kan? Maka kita matanya akan fokus ke data dengan interval 14 sampai 16. Berarti kita langsung hitung tepi kelasnya, ya kan? Misalnya tepi kelasnya yang 14,05, tapi nanti yang kita akan pakai adalah yang 13-nya, gitu. Kenapa 13? Karena 13 adalah batas bawah nyata dari kelas yang mengandung kuartil. Ini kelas yang mengandung kuartil, ya kan, batas bawahnya angkanya 13. Oke. Kemudian QQ-nya adalah 2, karena kita cari kuartal 2. Ya kan, kuartil 2. Selanjutnya adalah CFP, ya kan, atau frekuensi kumulatif di bawah kelas yang ada kuartilnya. Nah, ini kan kelasnya ini. Nah, berarti sebelumnya adalah yang 6 ini. Ya kan, frekuensi kumulatifnya. Kemudian frekuensi kelas yang ada kuartil 2-nya yang 6 ini. Ya kan. Maka dikali dengan panjang interval kelasnya, ya kan. Panjang interval kelasnya kan sudah terlihat nih. Berarti ketahuan angkanya, ya kan. 3. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan. Dari yang kita ketahui, ya kan, inilah rumusnya dimasukkan. B1-nya dari mana, Pak? 13. Ya kan, karena tadi berbatasannya dengan yang 13. Kemudian N-nya 20, K-nya ya 2, karena kuartil 2 per 4. Kemudian per 6, minus 6 dikali 3, maka hasilnya 15. Nah, kalau gitu Q1-nya berapa, Pak? Nah, kita cari. 1/4 dikali 21, maka 5,25. Kalau kita lihat kelas tadi,
yang ada unsur interval 5,25, ya kan, maka ditemukan berbatasan bawahnya dengan 10, ya kan. CFB-nya 2, FQ-nya 4, ya kan. I-nya masih sama, intervalnya 3, kemudian K-nya kuartil 1, jadi 1, N-nya 20, maka hasilnya adalah 12,25. Oke. Nanti patokannya kita melihat tabel yang sebelumnya. Sekarang desil membagi data menjadi 10, ya kan. Berarti kita tidak bisa jauh-jauh dari per 10. Ya kan, maka I dikali N plus 1. Kita langsung lihat contohnya. Di sini ada nilai dari pelajaran statistik. Misalnya terdapat 10 mahasiswa, ini adalah nilai-nilainya. Nah, kita disuruh cari desil 6. Nah, pertama-tama kalau kita mau enak mencari datanya, diurutin dulu yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini kan nilai N-nya 10 nih. Data-data ini kan ada 10 nih yang uniknya. Maka kita langsung masukkan rumusnya ada. Ya kan? Rumusnya D6 sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Ya kan? Untuk 6, ya kan, dalam hal ini adalah I-nya. Kemudian N-nya berapa, Pak? Ya kan, datanya kan ada 10 plus 1. Berarti 6 kali 11, 66 dibagi 10. Maka 6,6. Berarti kita cari data yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75. Ya kan, 6 per 10 berapa, Pak? 0,6. Dikali data ke-7 atau data setelah D6-nya. Dikurangi lagi data di D6-nya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 80 kurang 75. Ya kan? Kita jumlahkan hasilnya 78. Oke. Ya, sekarang kita cek. Ya kan? Terus kalau yang ini seperti apa, Pak? Ya kan? Maka kita suruh cari D5 sebagai contoh. Ya kan? Berarti 5 dikali 11, 55 dibagi 10 langsung 5,5. Berarti kita lihat data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah letak dari D5-nya. Ya kan, maka 70 akan ditambah 5 per 10 adalah 0,5 dikali data ke-6-nya dikurangi data kelima. Oke, sorry, ini kelewat. Ya kan, maka hasilnya adalah data ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, 75 dikurangin 70. Maka hasilnya adalah 5. Berarti 0,5 dikali 5 tadi. Maka hasilnya 2,5 ditambah 70. Berarti desil kelimanya adalah 72,5. Oke. Sekarang kita akan masuk lagi ke desil yang sifatnya, nah, datanya kelompok. Ada interval lagi. Tidak bosan-bosan kalau datanya ada interval, kita harus melakukan kumulatif penghitungannya dulu. Oke, rumusnya seperti ini, basicnya dasarnya tepi bawah, ditambah P itu adalah panjang interval kelas, kemudian ada I dikali N per 10, minus F. F-nya adalah frekuensi kelas yang ada ininya nih, desilnya. Tapi yang sebelum, kalau yang F-nya kecil, itu frekuensi kelas yang ada desilnya. Oke, langsung ya, kita lihat contoh datanya. Ini I, ya kan, sebuah data, ini adalah F, frekuensi. Nah, kita harus cari F kumulatifnya dulu, ya kan. Ini kenapa ada 8, ini penambahan dari 3 plus 5. Nah, kemudian 8 per 8. Maka di sini adalah 16, dan seterusnya. Oke, sudah ketahuan berarti untuk F-nya, ya kan, ada 40, ya kan. Kemudian kita hitung aja tuh, kalau misalnya kita cari desil yang ke-8, ya kan. Berarti adalah 8 per 10 dikali N, ya kan. 8 per 10 dikali N, 32, ya kan. Kalau 32 berarti masuknya di interval kelas yang ini, 41 sampai 45. Jadi mata kita fokus ke sini. Nah, untuk tepi bawahnya tinggal dikurangin aja tuh, 41 kurang 0,5. 40,5 ditambah, ya kan. Ini kenapa 5, Pak, di sini, ya kan. Karena intervalnya 41 sampai 45 itu adalah 5. Dikali, ya kan, IN per 10. Nah, IN per 10-nya kita udah dapat tadi, 32. 32 dikurangin 27. 27-nya adalah frekuensi kelas kumulatif sebelum nilai yang ada desilnya.
terus dibagi 10. Nah, 10 ini adalah frekuensi kelas yang ada desilnya. Maka hasilnya 43. Nah, sekarang kita ingin melakukan pencarian. Kalau begitu bagaimana Pak untuk nilai letak desil yang 3, D3-nya? Nah, langsung aja masukin. 3/10 dikali 40. Maka 12. Berarti kita lihat data yang F kumulatifnya di range 12. Nah, ini. Ya kan, di interval 31 sampai 35. Langsung aja kita masukin rumusnya. Berarti 31 tadi dikurangi dulu 0,5 untuk mendapatkan tepi bawah kelas yang ada desilnya. 30,5 ditambah 5. Itu intervalnya masih sama ya. Kemudian ini 12. 12-nya dari mana, Pak? Ya kan? 12-nya ini. Ya kan? Sekarang 8-nya dari mana, Pak? Dari sini. Frekuensi kumulatif yang sebelum ada nilai desil. Dibagi 8 juga. Karena frekuensi kelas yang ada desilnya 8 juga. Ya kan? Maka kita lakukan penjumlahan, hasilnya 33. Oke. Kita akan lanjut sekarang ke persentil. Nah, kalau tadi membagi data per 10, yang ini membagi data per 100. Ya kan? Rumusnya adalah data ke I kali N plus 1 per 100. Sama aja. Cuman bedanya tadi per 10, ini per 100. Yang pertama, kuartil per 4. Oke, sekarang kita coba cari datanya. Ya kan? Ini sebuah deret datanya. Ya kan? Kita rapiin dulu. Kita urutin dari yang terkecil hingga yang terbesar supaya enak bacanya. Ya kan? Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita hitung N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat kita kunci. Berarti N-nya ada 10. Maka kita suruh cari persentil ke 50. Ya kan? Berarti 50 I dikali N-nya tadi 10 plus 1 per 100. Maka hasilnya 5,5. Oke, sekarang kita fokus ke data urutan yang ke nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 kita tambah 50 per 100 adalah 0,5 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Nah, data ke-6-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 dikurangi 7. Ya kan? 7 kurangi 7, 0. Dikali 0,5 tetap 0. Maka hasilnya persentil ke 50 dari data tersebut ada 7. Sekarang masuk ke persentil ke 85. Rumusnya sama, tinggal kita masukkan saja. Karena tadi 50, ini 85. Ditambah 10-nya sama, datanya plus 1. Maka hasilnya 9,35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita sudah dapatkan 10 plus 85 per 100, 0,85. Ya kan, dikali data yang setelahnya. Berarti kan 11 dikurangi data di situ, 10. Maka hasilnya adalah 10,85. Oke. Kita masuk ke persentil tapi yang datanya berkelompok. Nah, biasa kita lihat rumusnya dulu nih, ya kan? TB itu apa? Tepi bawah dari kelas yang ada persentil. Ya kan? IN per 100 dikurangi FK per FI dikali P. FK berarti kan frekuensi kumulatif yang ada sebelum di kelas yang ada persentilnya. Oke, yang FI adalah frekuensi kelas yang ada data persentilnya. Dikali, ya biasa, hanya interval. Nah, ini datanya ya. Jadi mula-mula kita buat kumulatifnya dulu. Oke, sudah dapat kumulatifnya, 39, ya kan. Berarti kita udah tahu nilai N-nya. N-nya adalah 40. Maka 75, kita suruh cari nih, persentil ke 75 berapa nilainya? 75 per 100 dikali N-nya 40. Maka hasilnya ada 30. Berarti data ke 30. Kita lihat FK-nya. Berarti intervalnya 56 sampai 60. Oke? Sampai sini dapat poinnya ya. Kita hitung dulu nih. 56 dikurangin setengah. Berarti 55,5. Dikali 75 per 100. Ya kan? 75 per 100 dikali N-nya 40. Kurangin frekuensi kelas yang sebelum nilai persentilnya itu ini 25. Per frekuensi kelas yang ada persentilnya 8. Dikali intervalnya 5. Maka hasilnya adalah 58,625. Selanjutnya kita akan lihat kalau letak persentil ke 35 bagaimana Pak? Sama aja, kita tinggal masukin rumusnya. 35 per 100 dikali 40. Maka hasilnya adalah 14. Berarti kita lihat
ya kan, FK yang 14 yang ini, ya kan. Jadi mata kita fokus ke interval 51 sampai 55. Maka hasilnya tinggal kita masukkan rumusnya 47,062. Nah, disitulah persentil ke 35. Oke. Jadi pelan-pelan aja mengenai persentil ini, konsepnya sama seperti desil, sama seperti kuartil juga. Sekarang standar deviasi. Penting sekali ya dalam sebuah data itu untuk kita ketahui tingkat kesamaan, kemiripan, atau kedekatan dari kelompok tersebut. Nah, rumusnya kalau yang datanya tunggal adalah standar deviasi dilukiskan dengan S notasinya. Kemudian adalah akar dari sigma, ini kan adalah X dikurangi X bar, dikuadratkan, dibagi N-1. Bedanya dengan yang datanya kelompok, cuman di depannya aja. Di sini adalah sigmanya. Sigmanya tapi untuk yang F. Nah, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita langsung masuk aja ke sebuah contoh. Ya kan? Ini contoh kasusnya. Ini ada data pertumbuhan ekonomi. Tapi yang udah jadul. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kan kita pakai datanya untuk memahami saja standar deviasi itu seperti apa sih. Ya kan? Yang pertama, kita temukan dulu meannya. X bar-nya berapa. Ada ini 2,6, 3,2, 2,0, 2,1, ternyata X bar-nya 2,475. Nah, kita bulatkan saja menjadi 2,5. Berarti kita sudah mengetahui untuk value X-nya, kemudian kita udah tahu X bar-nya, ya kan? Kita masukin tuh rata-ratanya, ya kan? Di setiap data X ini. Sampingnya harus dipasangkan X bar-nya. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan, karena tadi ada rumusnya X min X bar. Maka X min X bar adalah 0,1 yang pertama. Ini 0,7, ini minus 0,5, ini minus 0,4. Ya kan, ini sigmanya adalah minus 0,1. Nah, sekarang kita lakukan kuadrat. Karena kan tadi rumusnya adalah X min X bar tapi kuadrat. Nah, langsung aja 0,1, 0,01. Ya kan 0,1 kali 0,1, 0,01, dan seterusnya. Oke. Langsung masukin aja rumusnya. Berarti kan tadi udah ketemu nih, ya kan? Sigma dari X min X bar-nya 0,91. Dari mana Pak 0,91? Dari penjumlahan ini, teman-teman. Oke. Dan kita juga udah tahu, ya kan, berapa N-nya. N-nya kan tadi kalau kita lihat datanya ada 4. Nah, berarti 0,91 dibagi 4 dikurangin 1. Atau 0,91 dibagi 3. Maka hasilnya adalah akar dari 0,303, yaitu 0,55. Ya kan? Nah, sekarang kita ingin melakukan penghitungan untuk standar deviasi dari data yang berkelompok ada intervalnya. Ya kan? Langsung aja nih. Ya kan? Datanya seperti ini, kita buat titik tengahnya dulu. Ya kan? Karena kan ini ada interval. Kita nggak tahu titik tengahnya berapa. Kita jumlahin aja, ini dibagi 2 di setiap data. Maka hasilnya adalah ini. Frekuensinya adalah tetap, tidak berubah. Kita masih ikutin yang ini. Baru kita melakukan pengalian, ya kan, dari titik tengah dikali dengan frekuensi. Maka di sini notasinya adalah F dikali X. Ya kan? Satu-satu kita kaliin tuh semuanya sampai bawah. Nah, berarti sigma dari titik tengahnya 2597. Sigma frekuensinya 20. Maka langsung saja, ya kan, kita melakukan pengalian. Oke. Ini sudah kita totalkan, ya kan. Hasilnya 98, 13,5. Lanjut, kita cari dulu X bar-nya. Nah, belum ketahuan, baru ketahuan titik tengahnya aja. Langsung aja masukin rumus dari X bar. Sigma F dikali X per F, ya kan. Nah, berapa nih, ya kan? Pengalian dari frekuensi dikali titik tengahnya 98, 13,5. Terus frekuensinya berapa, Pak? 20. Udah langsung masukin, maka hasilnya 490,7. Sudah dapat nih, ya kan? X bar-nya udah ketahuan. Nah, berarti kita langsung kurangin titik tengah dengan X bar yang baru kita temukan. Ya kan? Nah, ini kan tadi X bar-nya ini. Ya kan? Kemudian titik tengahnya adalah yang ini. Kita lakukan operasi pengurangan.
Ya kan, berarti 231,5 dikurangi 490,7. Maka hasilnya adalah minus 259,2. Dan seterusnya sampai bawah. Oke. Setelah kita sudah mendapatkan X min X bar, ya kan, maka kita harus kuadratkan. Ya kan, kita pangkatkan 2, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita cari, ya kan, sigma F dikali X min X bar yang kuadrat berapa, ya kan. Nah, ini angkanya dari mana nih, ya kan. Kita kan sudah tahu nih, frekuensinya adalah yang sebelah sini. Terus, X min X bar sudah dapat juga, langsung aja kita kalikan. Ya kan, 67.184,6 kali 2. Nah, 134, 369,2. Dan seterusnya sampai bawah. Sudah ketemu semua, ya kan? Langsung kita masukin rumus pamungkasnya untuk standar deviasi, ya kan? Berarti kita sudah mendapatkan sigma F dikali X min X bar dikuadratkan dibagi N-1, ya kan? Maka ini nih, kita langsung lihat ke bagian paling kanan dan bagian paling bawah. Ya kan? Karena ini sigma, ya kan? Berarti 397.813,9 dibagi berapa? Frekuensinya kan 20N ya. Dikurangi 1. Maka hasilnya adalah akar dari 20.937,6. Nah, maka hasilnya adalah 144,7. Oke. Demikian teman-teman, sedikit pemaparan dari saya. Kita sharing, berbagi, semoga menjadi hal yang bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.